Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya dua negara yang bahasanya sama-sama Inggris, tapi kok etiket makannya bisa beda banget? Hari ini kita akan kupas tuntas 4 perbedaan yang benar-benar mengejutkan soal tata cara makan di Amerika Serikat dan Inggris. Pasti pernah kan ya ngalamin momen kayak gini? Lagi makan enak-enak, terus tiba-tiba ragu. Ini garpu habis makan ditaruh di mana ya? Ternyata bingung tuh wajar banget. Soalnya apa yang sopan di satu tempat, bisa jadi aneh atau bahkan dianggap nggak sopan loh di tempat lain. Oke, kita langsung aja bahas ya. Kita bakal lihat 4 perbedaan utama soal etiket makan antara orang Amerika dan Inggris. Mulai dari cara mereka megang pisau sama garpu, sampai seberapa kenceng kita boleh ketawa di restoran. Dan siap-siap, beberapa di antaranya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, yang pertama dan yang paling kelihatan bedanya nih adalah soal cara megang pisau sama garpu. Beneran deh, ini tuh udah kayak tarian dengan koreografi yang beda total. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada gaya Amerika yang disebut zigzag. Lihat deh, garpunya itu bolak-balik pindah tangan. Nah, di sisi lain ada gaya Inggris atau kontinental, di mana pisau sama garpu tuh hampir nggak pernah diletakin sampai makannya bener-bener selesai. Beda banget kan, padahal sama-sama lagi makan di atas piring yang sama. Nah, sekarang kita coba bedah nih gaya zigzag ala Amerika. Jadi gini, pertama, potong makanan pakai pisau di tangan kanan, garpu di kiri. Terus, pisaunya ditaruh dulu di pinggir piring. Abis itu, garpunya pindah ke tangan kanan, dibalik biar ngadep ke atas, baru deh makan. Coba bayangin, setiap suapan harus ulangin proses ini lagi dan lagi. Prosesnya emang ribet dan panjang banget. Bahkan orang Amerika sendiri ngakuin loh, walaupun ini etiket formalnya ya, tapi di kehidupan sehari-hari kayaknya banyak yang nggak ngelakuin deh. Iya, soalnya nggak praktis banget. Nah, beda banget sama di Inggris. Pisau tetap di tangan kanan, garpu di kiri, nggak pindah-pindah. Pisaunya ini nggak pernah ditaruh, malah jadi kayak asisten gitu buat bantu dorong makanan-makanan kecil, misalnya kacang polong, ke atas punggung garpu. Jauh lebih efisien kan? Oke, perbedaan kedua ini sebenarnya nyambung banget sama yang pertama tadi. Soal strategi motong makanan. Ini semua tentang gimana caranya biar makan lebih efisien. Kalau orang Inggris itu konsisten banget, jadi mereka cuma bakal motong satu potong makanan, katakanlah steak, pas banget sebelum mau dimakan. Jadi alurnya potong, makan. Satu-satu nggak borongan. Nah, karena gaya zigzag tadi kan ribet ya, orang Amerika jadi punya trik sendiri. Biasanya nih, mereka bakal motong beberapa potong steak sekaligus, mungkin 4 atau 5 potong. Baru deh pisaunya ditaruh. Setelah itu, mereka bisa santai makan potongan-potongan tadi cuma pakai garpu di tangan kanan. Jauh lebih praktis kan jadinya? Lanjut ya, sekarang kita ngomongin soal kode rahasia. Gimana caranya ngasih tahu pelayan kalau kita udah selesai makan tanpa perlu ngomong? Jawabannya ada di cara kita naruh alat makan. Kalau mau ngasih sinyal masih makan, dua-duanya sih mirip ya. Pisau sama garpu ditaruh misah gitu di piring. Tapi bedanya baru kelihatan pas kita udah selesai. Di Amerika, aturannya lebih santai. Asal ditaruh aja di atas piring, beres. Tapi kalau di Inggris, wah, aturannya lebih ketat. Pisau dan garpu itu wajib diletakkan rapi sebelahan, kayak lagi baris. Dan di Inggris, ini tuh bukan cuma saran loh, tapi aturan yang serius banget. Kalau naruh alat makan sembarangan setelah selesai, itu dianggap, wah, nggak sopan banget. Jadi harus ditaruh pelan-pelan dan rapi sebagai kode yang jelas buat staf restoran. Oke, perbedaan terakhir ini bukan soal alat makan, tapi soal suasana. Seberapa berisik sih sebuah restoran itu boleh, dan topik apa aja yang pantas diomongin di depan umum. Ini dia nih perbedaannya. Di satu sisi, restoran Amerika itu biasanya rame dan berisik banget. Obrolan tuh bebas, lepas, dan orang kayaknya nggak peduli kalau meja sebelah dengar. Nah, di sisi lain, suasana restoran Inggris itu cenderung jauh lebih tenang. Rasanya tuh kayak ada gelembung privasi di tiap meja. Jadi kalau di Amerika jangan kaget ya kalau dengar orang ketawa ngakak, ada yang debat politik kenceng, atau bahkan seisi restoran nyanyi lagu selamat ulang tahun bareng-bareng buat satu meja. Jadi pengalaman makannya tuh terasa rame-rame, komunal banget. Nah, kalau di Inggris, ceritanya beda. Ada semacam pemahaman gitu kalau setiap orang di restoran itu punya hak untuk makan dengan tenang. Makanya obrolan dijaga biar nggak kenceng-kenceng, buat ngejaga privasi dan nggak ganggu meja lain. Intinya sih soal menghargai ruang orang lain. Jadi, setelah kita lihat semua perbedaan tadi, jadi jelas ya kalau etiket itu bukan cuma aturan boleh dan nggak boleh.
tapi ini benar-benar cerminan dari budaya masing-masing negara. Oke, kita rangkum cepet ya. Jadi, bedanya ada di pertama, cara pakai alat makan. Gaya zigzag Amerika lawan gaya kontinental Inggris. Kedua, cara motong makanan. Ketiga, sinyal kalau udah selesai makan, yang lebih formal di Inggris. Dan yang terakhir, keempat, suasana restoran, yang komunal dan ramai di Amerika versus yang privat dan tenang di Inggris. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan nih buat Anda renungin. Dari dua gaya ini, gaya mana sih yang paling mirip sama cara makan Anda sehari-hari? Gak ada yang benar atau salah kok, tapi ini jadi cara yang seru buat lihat gimana budaya itu ngebentuk kebiasaan kita yang paling dasar. Makasih banyak ya udah menyimak